Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mahfudzil Barokah, NIM 2206046 akan mempresentasikan hasil manajemen sekolah. Nama sekolah MIS Al-Hikmah, Ketami, Kota Kediri. Nomor pokok sekolah nasional 6720739. Nomor statistik sekolah 1112356710012 dan nomor induk sekolah 607200739. Jenjang akreditasi sekolah yaitu akreditasi A, status swasta, alamat Jalan Cemara nomor 37, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 64137, telepon 0856 4618 5290. MI Al-Hikmah terletak di ujung timur Kecamatan Pesantren berbatasan dengan Kecamatan Nasem dan Kecamatan Gura. Jarak ke SD atau MI terletak sekitar 1 km, menjadikan MI Al-Hikmah satu-satunya lembaga pendidikan di tengah-tengah perkampungan masyarakat dan terbuka bagi siswa dengan berbagai latar belakang. Madrasah meyakini bahwa lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif dapat mendukung berkembangnya pengetahuan, mengasah keterampilan, serta membentuk sikap belajar yang baik dari siswa. Lingkungan madrasah atau madrasah dirancang sesuai dengan tujuan pendidikan yang dapat dimanfaatkan siswa sebagai sumber belajar dan laboratorium sosialisasi. Pendampingan aktif dari guru-guru dilakukan saat siswa berinteraksi untuk memastikan proses sosialisasi siswa berjalan sesuai yang diharapkan. MI Al-Hikmah meyakini bahwa literasi merupakan kebutuhan dasar dalam belajar dan berkomunikasi. Keterampilan ini akan berkembang maksimal apabila siswa berada dalam lingkungan yang literat. Untuk mewujudkan hal ini, madrasah memperkaya lingkungan dengan berbagai perangkat literasi yang dapat ditemukan siswa di dalam maupun di luar kelas. Lingkungan madrasah memiliki beragam permainan tradisional, sarana olahraga, dan tanaman mulai dari tanaman buah, hias, dan apotik hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa. Berikut adalah foto depan atau gerbang dari MIS Al-Hikmah. Selanjutnya ada struktur organisasi sekolah MI Al-Hikmah Ketami, Kota Kediri. Tahun ajaran 2024-2025. Yang pertama ada Kepala Sekolah Muhammad Said MPDI. Selanjutnya ada jajaran Dewan Guru. Yang pertama ada Saad Sahyan, yaitu Guru Agama, Sriwati SPDI, Guru kelas 1A, Ahmad Ansori SPDI, Guru kelas 3A, Mambaul Laili STHI, Guru kelas 5B, Nikmatul Khairiyah SPD, Guru kelas 1B, Nurul Hidayati NSPDI, Guru kelas 1B, Suhartati SPD, Guru kelas 3B, Rois Uswatun HSE, Guru kelas 6A, Ahmad Khairul Fanani, Guru Muatan Lokal, ada Ibu Mambaul Laili STHI, Waka Kurikulum, Mahanani Nurul SPDI, Guru kelas 2A, Itmamur Roshida STHI, Guru kelas 5A, Nikmatul Khairiyah SPD, Guru kelas 6B, Nikmatul Ulfa SPD, Guru kelas 3A. Selanjutnya ada Dwi Indarti SPD, Guru kelas 5B, Uswatun Hasanah SPD, Guru kelas 2B, Lutfiatul Fitria SPD, Guru kelas 4B, Koyum Prasetyono SPD, Guru PJOK, Pak Toyib Satpam dari sekolah, atau Hafid Sultan STHI, Guru Muatan Lokal, Zuliatin SPD, Guru kelas 3, Dwi Indarti SPD, Guru kelas, Maul Lydia Zakia SOS, Guru Muatan Lokal. Dari struktur sekolah itu juga terdapat beberapa siswa di dalam MIS Al-Hikmah yang membantu untuk proses belajar mengajar, dan juga ada para masyarakat yang ikut serta dalam
pembelajaran dari MIS Al-Hikmah. Selanjutnya LK3 dari manajemen sekolah ada struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Kota Ketami yang terdiri dari nama, jabatan, dan juga deskripsi tugas. Yang pertama ada Bapak Haji Muhammad Said MPDI, jabatannya sebagai kepala sekolah. Deskripsi tugas yang pertama ada penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, pengembangan karir, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi non-vokasional, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru pendidikan dasar. Yang kedua, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, pengembangan karir, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi non-vokasional, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru pendidikan dasar. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, pengembangan karir, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi non-vokasional, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru pendidikan dasar. Yang keempat yaitu penyiapan bahan pembinaan di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, pengembangan karir, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi non-vokasional, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru. Yang kelima ada fasilitas di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, pengembangan karir, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi non-vokasional, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru pendidikan dasar. Dan yang keenam, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, kebutuhan, pengendalian formasi, pengembangan karir, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, pembelajaran, pengembangan kompetensi non-vokasional, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru pendidikan dasar. Selanjutnya yang ketujuh, penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional guru pendidikan dasar. Dan kedelapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang guru pendidikan dasar. Dan yang kesembilan, pelaksanaan urusan ke tata usaha direktur. Yang kedua ada Ibu Mahanani SPDI sebagai humas atau TU. Deskripsi tugas yang pertama perencanaan administrasi program dan anggaran, yang kedua koordinator administrasi ketatausahaan, yang ketiga pengelola administrasi program, yang keempat penyusun laporan program dan anggaran, dan yang kelima pembina staf. Ketiga ada Bapak Ahmad Ansori SPDI sebagai kesiswaan atau BPE. Deskripsi tugas 1. Membina kedisiplinan siswa. Kedua, menegakkan tata tertib di sekolah. Ketiga, menangani pelanggaran disiplin dan memberikan sanksi sesuai peraturan. Keempat, ada Ibu Mbak Ulaili STHI sebagai kurikulum. Deskripsi tugas yang pertama, merancang bahan-bahan, menyusun kurikulum untuk SD, merancang bahan penyusunan kurikulum muatan lokal SD. Yang ketiga, menyusun dan melakukan pembinaan kurikulum SD. Yang keempat, merancang bahan-bahan penyusun kalender pendidikan dan ketentuan jumlah jam belajar efektif dan standar kompetensi setiap tahun bagi pendidikan SD. Yang kelima, melakukan pemantauan, pengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar SD. Yang keenam, melakukan sosialisasi sistem penilaian atau sistem administrasi penilaian hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh, menyusun bahan dan penyelenggaraan ujian di tingkat SD. Yang kedelapan, memproses pengajuan SK pengganti ijazah atau STTB dan SKHUN atau SKHUS yang hilang atau rusak pada jenjang SD. Yang kesembilan, menyusun dan menganalisis hasil monitoring evaluasi serta melaporkan pelaksanaan kurikulum tingkat SD.
Yang ke-10, memproses dan mengembangkan teknik untuk evaluasi belajar di SD. Yang ke-11, menyusun bahan koordinasi dan supervisi untuk pengembangan kurikulum SD. Yang ke-12, melakukan evaluasi dan menyusun laporan. Yang ke-13, melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Yang kelima ada Ibu Iswatun Hasanah SPD sebagai SDM. Deskripsi tugas yang pertama menyusun program kerja tahunan atau action plan. Yang kedua mengkoordinir penyusunan program kerja dan evaluasi program kerja tahunan sekolah. Yang ketiga mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas wakil kepala sekolah dan staf sekolah kepala sekolah lainnya. Yang keempat dengan wakil kepala sekolah dan staf kepala sekolah lainnya membantu kepala sekolah dalam menyusun RAPBS atau RIPS, program peningkatan kerja sekolah, PPKS, program kerja sekolah, dan evaluasi program kerja tahunan. Yang kelima, mengadakan koordinasi dengan wakil kepala sekolah dan staf kepala sekolah lainnya untuk menganalisis kebutuhan berbagai komponen penunjang pelaksanaan diklat di sekolah. Yang keenam, mengkoordinir perencanaan pelaksanaan dan pelaporan dalam berbagai kegiatan-kegiatan, peningkatan serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, mengkoordinir pengajuan berbagai kebutuhan sekolah. Yang kedelapan, menganalisis hasil evaluasi pembelajaran secara berkala untuk peningkatan kualitas tamatan. Yang ke-9, mengkoordinir pelaksanaan pengembangan sekolah. Ke-10, memonitor pelaksanaan program standar nasional dan internasional serta program sekolah lainnya. Yang ke-11, mengajar minimal 12 jam pelajaran per minggu. Yang ke-12, menyusun laporan berkala dan insidentil tentang kegiatan perencanaan dan pengembangan sekolah. Yang ke-6 ada Ibu Sriwati SPD sebagai Sarpras. Deskripsi tugas yang pertama melaksanakan fasilitas sarana prasarana sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang kedua, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana, prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang ketiga, melaksanakan fasilitas pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang keempat, melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang ketujuh yaitu semua guru yang ada di sekolah MIS Al-Hikmah Khatami sebagai guru atau tenaga pendidik. Deskripsi tugas yang pertama membantu atau menyusun program pembelajaran. Yang kedua, program tahunan. Yang ketiga, program semester. Yang keempat, menyusun silabus. Yang kelima, menyusun rencana pelaksanaan pengajar. Yang keenam, menetapkan kriteria ketentuan minimal atau KKM. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar di kelas. Yang ke-8, menyusun alat penilaian. Yang ke-9, membuat dan mengisi daftar nilai siswa. Yang ke-10, melaksanakan analisis hasil belajar. Ke-11, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Ke-12, melaksanakan kegiatan bimbingan siswa dalam proses KBM. Yang ke-13, menggunakan alat peraga dalam KBM. Yang ke-14, melakukan inovasi kreativitas penumbuhan minat belajar siswa. Ke-14, melakukan inovasi kreativitas menumbuhkan minat belajar siswa. Yang 15, mengikuti kegiatan MGMP atau MBBK secara berkesinambungan. Ke-16, mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Yang ke-17, melaksanakan tugas tertentu di madrasah. Ke-18, melakukan pengembangan setiap bidang studi. 19, membuat lembaran kerja siswa atau LKS. Yang ke-20, membuat catatan tentang kemajuan belajar siswa yang dibina. Ke-21, meneliti daftar hadir sebelum memulai melaksanakan KBM. Yang 22, melakukan atau mengatur ruang kelas, ruang praktikum agar dijaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, kenyamanan,
dalam mengajar. Ke-23, disiplin waktu mengajar dan mematuhi kode etik sebagai guru. Membuat S8 yaitu siswa kelas 1 sampai 6 sebagai siswa atau peserta didik. Deskripsi tugas yang pertama belajar, kedua taat pada peraturan, dan yang ketiga patuh dan hormat pada Bapak Ibu guru. Sekian itu tadi presentasi dari lembar kerja manajemen sekolah. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.